Pemirsa, Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Angela Tanusudibyo mendukung pengembangan dan pengelolaan kawasan pariwisata di Labuan Bajo, Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur. Pengembangan kawasan wisata juga harus mendatangkan manfaat bagi perekonomian dan kesejahteraan masyarakat setempat. Wamenparekraf Angela Tanusudibyo menghadiri acara penandatangan kerjasama antara Direktur Utama Injourney, Doni Oskaria, dengan Bupati Manggarai Barat, Edi Stasius Endi di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur. Kerjasama ini bertujuan mendukung dan meningkatkan potensi Labuan Bajo sebagai destinasi pariwisata super prioritas. Angela yang juga Wakil Ketua Umum Partai Perindo Bidang Ekonomi Digital dan Kreatif ini menekankan pengembangan kawasan wisata harus mendatangkan manfaat bagi perekonomian dan kesejahteraan masyarakat setempat. Harapannya tidak hanya secara seremonial kita menandatangani, tapi langsung dengan kerja nyata, memberi dampak terhadap kemajuan daerah ini, terhadap perekonomian rakyat yang ada di kabupaten ini. Labuan Bajo merupakan destinasi wisata unggulan yang diharapkan bisa menjadi daya tarik bagi wisatawan. Saat ini, Labuan Bajo sudah didukung dengan infrastruktur yang sudah bagus dan tinggal memperbanyak atraksi dan kegiatan. Dari Kabupaten Manggarai Barat, Yosef Mario Antoknoni, iNews melaporkan. Seekor ikan paus terdampar dan terjebak di bebatuan di pesisir pantai Lampung. Sejumlah warga kemudian membantunya untuk kembali ke perairan sehingga bisa kembali ke lautan. Ikan paus hitam yang berukuran sekitar 4 meter ini terjebak di bebatuan di pinggiran pantai desa Muara Gading Mas, Kecamatan Labuah Maringgai, Lampung Timur. Selama sekitar 1 jam, ikan ini berusaha untuk kembali ke perairan, tetapi tidak berhasil karena terjebak di perairan yang dangkal. Sejumlah orang kemudian mendorong ikan paus hitam ini untuk bisa kembali berenang menuju ke perairan yang lebih dalam. Diduga ikan paus hitam ini terdampar akibat air laut pasang tinggi dan bertepatan dengan terang bulan. Apa lumba-lumba marahnya apa? Nang waktu. Dorong mah. Jangan lanjut. Kok? Pemirsa, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan wakilnya Ahmad Riza Patria Jumat malam mengemasi sejumlah barang milik pribadi di ruang kerjanya di Gedung Balai Kota DKI Jakarta. Anies dan Riza mengaku terharu dengan banyaknya dukungan semangat dari ASN Pemprov DKI Jakarta selama 5 tahun bersama memajukan ibu kota. Di penghujung masa jabatannya sebagai Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan mulai bersiap meninggalkan Gedung Balai Kota DKI Jakarta. Usai menggelar acara perpisahan dengan ratusan aparatur sipil negara di lingkungan Pemprov DKI, Anies pun langsung mengemas barang-barang pribadinya yang berada di ruang kerja. Satu persatu barang seperti buku dan barang lainnya ditata kemudian dirapihkan dan diangkut untuk dibawa ke mobil. Di waktu yang sama, Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria juga turut mengemasi barang-barangnya, mulai dari buku hingga Al-Quran. Anies mengaku terharu dengan banyaknya dukungan yang datang dari ASN saat menggelar acara perpisahan di Gedung Balai Kota. Anies menggambarkan adanya kedekatan antara dirinya dengan ASN selama membangun Jakarta 5 tahun terakhir. Terasa suasananya suasana seperti sebuah persaudaraan, bukan sekedar kita bekerja sebagai atasan dan bawahan yang kebetulan sama-sama menjalani tugas pemerintahan. Jadi tadi saya sampaikan pada semua terima kasih menyempatkan untuk hadir, bahkan ketika sudah selesai menyempatkan untuk nyalamin satu-satu, dan buat saya itu adalah salah satu yang paling rewarding. Sementara Riza Patria mengaku akan kembali menjalankan tugasnya sebagai kader Partai Gerindra.
Ya kan kita minggu kan dengan warga. Selesai udah Senin pelantikan, sertijab, selesai saya kembali ke habitat saya. Partai politik, saya kan petugas partai. Pekerja partai, kader partai yang ditugaskan oleh pimpinan saya, Pak Prabowo. Rencananya proses serah terima jabatan gubernur dari Anies Baswedan dan Ahmad Riza Patria kepada PJ Gubernur Heru Budi Hartono akan dilakukan pada hari Senin nanti. Anies dan Riza berharap Heru dapat melanjutkan apa yang telah mereka kerjakan sebelumnya untuk membawa ibu kota Jakarta lebih baik dan modern. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Pemirsa, tahun ini kembali digelar ajang kompetisi Wirausaha Muda Mandiri 2022. Daftarkan ide serta bisnis terbaik Anda di website www.wmm.id. Saya Wilson Purba. Dan saya Syafaati Suryo. Terima kasih dan sampai jumpa.